untuk TNI Angkatan Laut, kemudian Saka Bahari Angkatan Laut, Dirgantara Angkatan Udara ya, Dirgantara Angkatan Udara, kemudian ada beberapa Saka yang ada di Kuarda DIY, itu Mbak. Nah, kalau saya sendiri ada di Sakawana Bakti Bantul, karena sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini untuk BKSDA Jogja itu sebagai instansi pembina untuk Sakawana Bakti Bantul, Mbak. Seperti itu. Baik. Mohon maaf Bapak, ini biar agak formal gitu karena kita mau record, jadi biar kita juga nanti penguploadannya juga enak gitu. Mungkin bisa dimulai dari awal dulu nggih Pak, mohon dulu nanti kita potong, nanti biar kita dari awal, dari pembukaan, nanti langsung perkenalan oleh Ibu sama Bapak juga gitu. Izin nggih Pak nggih, dari awal dulu nggih, dari salam. Oke. Ya, mungkin dimulai dari dulu, Mbak. Dimulai dari teman-teman dulu yang baru PBB, biar nanti kita runtut. Oke, baik Pak. Saya moderatori, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak, Ibu yang sudah berkenan hadir pada forum malam hari ini. Mohon izin, kami dari PPG Unisri Angkatan 2024 ini terkait dengan tugas mengikuti KMD, Bapak. Jadi dalam kegiatan kami mengikuti KMD, salah satunya ada tugas tentang mewawancarai Bapak Ibu yang memang sudah berkecimpung di dunia kepramukaan begitu. Nah, ini terkait dengan tugas khususnya dalam Wana Bakti tadi, mohon maaf, Saka Bakti ya, Bapak, maaf. Iya, ya. Sebelumnya monggo perkenalkan dulu saya sendiri Dwi Sukarayu sebagai moderator, kemudian ada teman saya Mbak Nafisa, Mas Milenio dan juga Mbak Nimas sebagai nanti pewawancara untuk Bapak dan Ibu. Untuk narasumber yang pertama nanti oleh Bapak, monggo silakan perkenalan dulu Bapak. Oke, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Nama saya Wajudi, asal instansi dari Balai KSDA Yogyakarta. Terkait dengan kepramukaan, saya ditugasi untuk menjadi Insaka Wana Bakti Kabupaten Bantul. Mungkin itu Mbak perkenalannya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk Ibu Wida, monggo silakan untuk perkenalannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKSDA Yogyakarta sama dengan Pak Wajudi. Saya membantu Pak Wajudi untuk membina teman-teman Sakawana Bakti untuk Kabupaten Bantul. Baik, terima kasih. Untuk terkait dengan Sakawana Bakti itu sendiri, sebenarnya itu berkecimpung dalam kegiatan kepramukaan dalam bidang apa gitu, lebih jelasnya seperti apa? Mungkin untuk kami-kami yang memang sebelumnya tidak begitu tahu Sakawana Bakti itu apa gitu, jadi belum paham Bapak Ibu. Monggo Bapak Wajudi, silakan. Oke, Sakawana Bakti atau Satuan Karya Pramuka Wana Bakti merupakan wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang memberikan pengetahuan, keterampilan praktis,
dan menanamkan tanggung jawab bagi seluruh anggota di bidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, utamanya adalah di kehutanan. Oh, berarti di bawah Kementerian Kehutanan, nggih, Bapak? Ya, kebetulan kalau secara nasional, Satuan Karyawana Bakti adalah dibina secara langsung oleh Kementerian Kehutanan. Oke, baik, untuk terkait dengan kegiatannya, biasanya kegiatannya itu memang sudah ditentukan sesuai dengan apa maksudnya program kerja kementerian itu, atau memang ada organisasinya itu ya udah berarti sudah ada ADRT-nya sendiri, kemudian ada programnya sendiri Bapak di Sakawana Bakti. Terima kasih. Dalam pembelajaran dan penyadaran tentang Sakawana Bakti, tentunya kita memberikan pelajaran atau pembinaan kepada anggotanya tentang pengetahuan dan keterampilan di bidang kepramukaan. Dan karena kita melakukan pembinaan untuk pelestarian sumber daya alam, tentunya dari Kuarnas sendiri sudah memberikan patokan-patokan atau materi-materinya yang terbagi dalam 4 krida, Mbak. Okay. Yang pertama adalah krida tatawana, itu yang berhubungan dengan penataan hutan. Kemudian krida reksawana tentang perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan hutan. Ini tentunya krida utama bagi ASDA Yogyakarta. Kemudian ada krida binawana, ini berkaitan dengan rehabilitasi, kemudian tentang pembinaan hutan, yang di sini banyak dilakukan kegiatan materinya penanaman pohon dan di daerah-daerah kritis. Kemudian krida gunawana, yaitu memanfaatkan hasil hutan. Misalnya bagaimana cara pembelajaran, bagaimana memanfaatkan rotan, bagaimana cara manfaat kayu untuk apa, dan sebagainya. Itu Mbak, untuk materi pembinaan yang dilakukan oleh Sakawana Bakti, kita mengacu kepada materi yang sudah digariskan oleh Warnas, Partir Nasional. Oke, baik Bapak. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon izin, Pak Wahyudi mau menanyakan terkait. Ya, Mbak Nafisa dulu nggak Bapak? Saya dulu ya, bismillah ya, oke. Terkait 4 krida tadi sangat menarik, Pak. Untuk krida tatawana, krida reksawana, krida binawana, dan krida gunawana tersebut, apakah melibatkan dari pramuka penegak atau dari bus depan sekolah sekitar? Oke, sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa Satuan Sakawana Bakti ini direkrut dari adik-adik pramuka tingkat penegak dan adik-adik pramuka tingkat pandega. Jadi tingkat SLTA dan tingkat perguruan tinggi, Mbak. Nah, dari sini kalau untuk gugus depan itu SD, SMP, nah itu pembinaannya dilakukan oleh sekolah, Mbak, sekolah masing-masing, ya. Sampai SLTS juga ada gugus depan sebenarnya. Begitu. Terima kasih. Nunggu Ikhoma sepertinya ini lagi Ikhoma ya Pak nggih. Sudah. Izin. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tadi Mas Milen, silakan.
Dari saya nggih Pak, ini kan dari pengalamannya Bapaknya mengikuti Sakawana Bakti, menurut Bapak kira-kira ada nggak ya manfaat yang benar-benar apa ya, kan terjun langsung ya Kak. Kira-kira manfaat apa Pak yang benar-benar berpengaruh bagi masyarakat sekitar dari kegiatan yang ada di Sakawana Bakti? Terima kasih. Ya, oke. Terkait dengan manfaat dengan adanya Sakawana Bakti itu baik untuk anggota maupun masyarakat, yang pertama adalah terkait dengan pengenalan beberapa jenis satwa dan beberapa jenis pohon. Jadi ketika kita melakukan pembinaan dari Krida Reksawana, nah ada namanya Satuan Kecakapan Khusus Keragaman Hayati. Kemudian konservasi jenis satwa dan konservasi jenis tumbuhan. Nah ini adik-adik kita bekali dengan pemahaman-pemahaman terkait dengan yang ringan-ringan dulu, misalnya pengenalan jenis satwa, kemudian ada pengenalan jenis pohon, kemudian bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian di sana ada kegiatan pembinaan terkait dengan bagaimana sih pengembangbiakan satwa atau penangkaran satwa, kemudian dan budidaya tanaman. Nah itu untuk salah satu contoh untuk Krida Reksawananya. Kemudian untuk Krida Tatawana, nah ini adik-adik kita bekali bagaimana cara pengukuran dan pemetaan. Tentunya kalau ada kegiatan penjelajahan, kita ajari bagaimana adik-adik membaca kompas, kemudian membaca peta, kemudian sambil berjalan kita mencatat jenis-jenis tanaman atau hewan yang kita jumpai. Itu untuk kegiatan Tatawana. Juga yang lebih jauh lagi kita kenalkan dengan bagaimana cara penginderaan jauh. Penginderaan jauh tentunya terkait dengan bagaimana ilmu pembuatan peta, kemudian kita mendownload maps secara sederhana saja, itu Mbak. Kalau untuk Krida Tatawana. Kemudian terkait dengan Krida Binawana atau pembinaan hutan, itu tentunya terkait dengan bagaimana kita menyikapi dan menghadapi lahan kritis. Ini mau diapakan? Nah, tentunya di sana adik-adik kita bekali dengan bagaimana cara membuat benih, kemudian persemaian, kemudian bagaimana tata cara penanaman. Kemudian selain itu ada juga bagaimana kita memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Bagaimana cara beternak lebah, bagaimana beternak puyuh, dan lain-lain. Itu Mbak. Kemudian Krida Gunawana, nah ini terkait dengan kerajinan Mbak. Bagaimana kita membuat kerajinan dari bambu, dari rotan, kemudian mebler, kemudian ada penyulungan minyak atsiri. Seperti itu beberapa contoh manfaat Sakawana Bakti bagi adik-adik, dan tentunya dengan pembinaan yang kita lakukan, adik-adik bisa melakukan praktek sendiri di rumah dengan materi-materi yang sudah kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Berarti manfaatnya sangat banyak sekali ya Pak di kegiatan Sakawana Bakti sendiri itu. Ya, kalau boleh saya jabarkan, untuk monggo Bapak. untuk Krida Tatawana sebenarnya terdiri dari 3 SKK. Ya, Apa itu Pak? Satuan SKK itu Satuan Kecakapan Khusus.
Jadi iya, iya. dari Krida ini, dari Krida Tata Wana, ini adik-adik anggota Sakawana Bakti itu harapannya adalah harus mengetahui bagaimana tata cara perisalaan hutan atau menginventarisasi hutan. Oke. Kemudian Krida Reksawana itu terdiri dari 13 SKK, Mbak. Satuan Kecakapan Khusus itu dari SKK Keragaman Hayati, pengenalan kawasan konservasi, perlindungan hutan, kebakaran, pengenalan jenis tumbuhan dan satwa, bagaimana cara penangkaran, pengendalian perburuan, dan sebagainya. Kemudian Krida Binawana itu ada 7 SKK. Ya tadi, dari konservasi tanah dan air, perbenihan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Kemudian yang terakhir itu Krida Gunawana ada 6 SKK. Ya, itu. Nah, untuk mendalami krida-krida itu tentunya di Sakawana Bakti Bantul itu kita melakukan latihan rutin bagi segenap anggota-anggotanya. Kemudian kegiatan berkala, nah misalnya terkait dengan adanya lomba-lomba atau misalnya ada event-event, misalnya seperti kemarin terakhir ada perkemahan bakti Kalpataru dan Wana Bakti. Kemudian misalnya ada perkemahan antar saka, biasanya ada itu tiap tahun. Nah, disingkat peran saka. Nah, saya informasikan bahwa untuk Sakawana Bakti untuk 10 tahun terakhir digabung dengan Kalpataru. Jadi ada kegiatan yang namanya perkemahan bakti, Sakawana Bakti dan Kalpataru, Mbak. Baik Bapak. Kalau biasanya itu Sakawana Bakti itu kerjasamanya dengan instansi apa aja Bapak untuk program pelaksanaannya gitu, kegiatannya? Atau mungkin dengan, Nah, kan tadi penangkaran, mungkin bisa dengan kebun binatang mana atau gimana gitu Bapak? nih terkait dengan kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak mana, kebetulan di DIY itu ada namanya Korwil, Koordinator Wilayah UPT Kehutanan. Nah, ini kebetulan di Jogja itu sekarang ada 9 UPT, itu semuanya terbagi habis. Misalnya untuk Bantul, itu BKSDA bertanggung jawab untuk pembinaan Sakawana Bakti Bantul. Kemudian Taman Nasional Gunung Merapi dan UPT Penegak Hukum, Gakum, itu bertanggung jawab dengan pembinaan Sakawana Bakti Sleman. Dinas Kehutanan itu bertanggung jawab di Sakawana Bakti Gunung Kidul. Nah, itu ditetapkan di SK Kepala Dinas, Mbak. Kepala Dinas, jadi seluruh UPT Kementerian Kehutanan mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan Sakawana Bakti yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bagaimana pola pembinaan terkait dengan Tata Wana, Reksawana, kemudian Binawana dan Gunawana? Tentunya ini kan instansi-instansi tertentu itu mempunyai tugas pokok fungsi yang berbeda-beda. Misalnya untuk penangkaran, kemudian perlindungan hutan, pengendalian kebakaran. Nah, itu KSDA itu mempunyai tusi di sini. Jadi KSDA mempunyai pemahaman yang lebih terkait dengan penangkaran, kawasan konservasi, mengenal jenis pohon, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan Krida Tata Wana terkait dengan pemetaan, pengukuran, perisalaan hutan, kita berkoordinasi dengan Balai
pemantapan kawasan hutan DPKH. Kemudian untuk Binawana, nah ada UPT di Jogja yang menangani terkait dengan pembibitan, persemaian, kemudian penanganan lahan-lahan yang kritis itu dengan namanya BPDAS, BPDASOP. Mungkin nanti Mbak Wida tolong bisa dijelaskan terkait dengan tusi atau tupoksi dari beberapa UPT. Kemudian terkait dengan Gunawana, itu artinya guna, ini kan manfaat, artinya kita memanfaatkan hutan dari hasil hutan. Nah, ini kita berkoordinasi dengan dinas. Bagaimana cara pembuatan minyak atsiri, bagaimana pengolahan hasil hutan, pembuatan mebler dan kerajinan hutan, kayu dan non kayu itu yang menguasai dinas. Jadi kita berkoordinasi dengan dinas kehutanan DIY. Begitu, Mbak. Baik, Bapak. Mungkin bisa disambung ke Ibu yang terkait dengan UPT tadi. Itu. Mungkin kalau ini saya tambah jelasin aja Mbak. Jadi kalau tadi kan cerita ya, apa sih langsung jadi manfaatnya langsung gitu ya. Kemarin juga ya Pak Wajudi ya, jadi teman-teman Sakawana itu juga langsung kita ajak praktek, langsung terlibat dalam kegiatan konservasi yang tadi kan ada 3 unsur ya, pemanfaatan perlindungan itu. Jadi teman-teman ketika kami ada kegiatan misalnya kegiatan bersih pantai, kita ajak patroli malam-malam untuk patroli pendaratan penyu bertelur juga teman-teman Sakawana juga mulai belajar langsung aktif di dalam kegiatan tersebut sampai kegiatan rilis rilis tuki anak penyu itu juga teman-teman bisa praktek langsung terlibat di sana. Jadi kami di sini juga tidak hanya mengajarkan secara teori tapi juga langsung praktek dalam pelaksanaan kegiatan kesakawana baktian tersebut begitu. Ya begitu Pak Wajudi. Mungkin ada ditambahkan lagi ya. Kalau terkait UPT itu memang seperti sampaikan Pak Wajudi tadi kita memang tadi banyak sekali ya kerja-kerjanya tadi ada yang terkait konservasi pasti ada di kami di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Kalau tadi Pak Wajud bilang KSDA itu adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Jadi kalau ini terkait dengan nomenklatur sih sebenarnya ya karena di kementerian sekarang namanya Kementerian Kehutanan lagi gitu kan. Nah, kami nggak tahu nih nomenklaturnya sekarang BPDAS itu apakah nanti akan sama atau beda lagi gitu ya. Sementara itu BPDAS itu di bawah dirjennya berbeda dirjen dengan kami. Intinya mereka teman-teman yang di BPDAS itu untuk merehabilitasi kawasan-kawasan atau lahan-lahan yang perlu dipulihkan di luar kawasan konservasi. Kalau kawasan konservasi itu apa dan apa mungkin akan banyak waktu lagi nih Pak Wajudi ya karena mungkin teman-teman masih agak awam dengan istilah-istilah tentang kehutanan tersebut gitu. Monggo Pak Wajudi lanjut saja monggo silahkan. Mungkin pertanyaan yang lain kita kayaknya lebih mengena ketika langsung pertanyaan daripada kita menjelaskan nanti kita malah nggak kena ilmunya, Mbak. Baik, Pak. Mungkin tadi yang belum bertanya, Mbak Nimas, silakan. Untuk itu saya pertanyaan sudah dijawab semua, Bapak. Saya hanya ingin mengutarakan, saya sebagai orang awam itu tahunya pramuka hanya kemah, bakti sosial. Tetapi setelah dijelaskan oleh Bapak, ternyata banyak kegiatan kepramukaan yang saya tidak tahu kalau itu kegiatan pramuka, Bapak. Malah saya tahunya cuma kemah, kayak bakti sosial saja. Jadi yang dijelasin kayak penyuluhan telur penyu itu saya kayak penanaman yang flora itu saya baru tahu dari Bapak dan Ibu. Saya kira untuk kegiatan pramuka hanya sebatas berkemah, tapi di luar dari itu banyak sekali kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Ya gini, ini mungkin hanya satu saka Mbak ya, Satuan Karya Wana Bakti. Mungkin kalau Mbak dan Mas itu misalnya ke
Satuan Karya Taruna Bumi di bidang pertanian. SKK-nya juga banyak, Mbak. Kredanya juga ada. Kredanya ada. Kemudian di Saka Bahari, ya mungkin ada lagi SKK-nya. Nah, terkait dengan kemah itu mungkin hanya dasar kepramukaan. Memang harus memahami terkait dengan bagaimana sih kita menyatu dengan alam, dengan cara berkemah, seperti itu. Tapi kalau kita mengikuti kegiatan Sakawana Bakti itu kalau dihitung ada banyak, Mbak. Mungkin ada sekitar 33 SKK. Nah, itu ramai sekali, Mbak. Sudah komplit lah kalau untuk pendalaman ilmu di bidang kehutanan, karena di sini Krida ini mencerminkan dari seluruh kegiatan yang ada di kehutanan, itu mulai dari perencanaan hutan sampai dengan pemanfaatan hutan, kan sampai pasca pemanfaatan hutan. Itu hanya satu Saka loh, Mbak. Dengan Saka yang lain, wah banyak sekali. Ya mungkin karena kelemahan kita adalah bahwa tahunya pramuka itu sampai SMP saja. Setelah SMA kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler yang lain yang tidak kepramukaannya akhirnya ditinggalkan. Misalnya ada PNR dan sebagainya. Nah, ketika Mbak semua mungkin belajar SMA belajar pramuka mungkin hanya sampai tingkat SMP. Kalau tingkat SMP ya, kalau kita kasih SKK seperti ini malah nggak masuk, Mbak. Nah, makanya kalau di SMP hanya dikasih pemahaman dasar-dasar kepramukaan, mulai dari tali temali, kemudian mengenal sandi-sandi, kemudian baris berbaris, kan seperti itu. Nah, ini kenapa ini diajarkan SKK yang mungkin muatan ilmunya lebih berat, karena pertimbangannya adalah mereka yang anggota Saka ini berasal dari pramuka tingkat penegak dan pramuka tingkat pandega, yang notabene mereka adalah SLTA dan perguruan tinggi yang harapannya adalah pengembangan pola pikir agar bisa mandiri bagaimana. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Memang kalau Saka, monggo Ibu mau menambahkan, silakan. Ya, jadi katanya Pak Wajudi tadi, Saka itu banyak banget ya Pak Wajudi ya. Jadi teman-teman itu kalau mau belajar, mau berkarya lewat pramuka itu banyak banget sesuai dengan minat dan pengennya, minat bakatnya mau di mana gitu. Kalau suka tentang alam, tentang konservasi bisa masuk ke Sakawana ya Pak ya. Kalau mungkin teman-teman sukanya yang kayak tadi mungkin membantu terketipan umum gitu kan, kalau mungkin kalau lebaran atau pas hari apa di pos-pos Pak Polisi itu kan ada teman-teman pakai baju Bayangkara. Saka Bayangkari mungkin ya itu ya Pak ya. Iya, kalau Saka Bayangkara. Nah, misalnya tentang wisata atau bagaimana itu ada juga yang dari Saka pariwisata itu apa namanya ya Pak ya? Ada sekarang itu baru mungkin 2 tahun atau 3 tahun ini. Nah, itu jadinya teman-teman itu tadi sampaikan bahwa kemah itu pengenalan hanya dasar. Jadi setelah pengembangan itu minatnya mau minat seperti apa sih gitu loh. Kayak terbau alam tadi ke Sakawana. Kalau minatnya tentang pendidikan ada nggak Saka pendidikan gitu? Saya juga kurang paham. Jadi teman-teman nggak usah perlu khawatir. Jadi kadang-kala didiskretkan ya pramuka itu pramuka kan gitu. Tapi kalau ternyata kalau masuk di ke lini-lininya itu memang luar biasa, banyak sekali ada yang di sana dan teman-teman di situ solid-solid ya Pak Wajudi ya untuk ini ya saling berbaginya, saling tenggang rasanya dengan teman-temannya itu juga luar biasa. Gitu. Baik Ibu.
Karena memang saya sendiri juga Saka Wana Bakti itu baru dengar saat ini gitu. Padahal kalau dulu itu saya pernah gabung di Saka Bakti Husada, tapi kurang familiar dengan saka-saka yang lain. Jadi saya memang baru ini ilmunya ternyata banyak sekali terkait dengan Saka Wana Bakti itu. Gitu. Monggo, Mbak Nimas ada Iya. pertanyaan? Iya, baik Bu. Berarti kan untuk pemahaman saya, berarti kalau untuk di pramuka itu yang di sekolah itu dasarnya, lalu setelah itu akan ditempatkan sesuai bakat minatnya, begitu nggih Bu? Bukan ditempatkannya ya, memilih ya, itu dia pilihan ya. Iya, Iya. Oh iya, peminatan. Ini memilih sesuai dengan bakat minatnya gitu. Iya. ini Mbak, terkait dengan Saka itu yang diterapkan di Saka Wana Bakti, pola perekrutan adalah biasanya bulan Februari Maret kita sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat atas itu, baik SMA, SMK. Nah, anggota Saka Wana Bakti bersosialisasi ke sana. Kemudian kita jelaskan apa sih Saka Wana Bakti. Nah, setelah kita sosialisasi, nah kita ada namanya orientasi, Mbak. Orientasi ini kalau di Saka Wana Bakti itu biasa berjalan 3-4 bulan. Nah, sudah mereka melakukan ikut dalam kegiatan pembinaan orientasi itu, nah itu nanti kita ada namanya pendidikan dasar Saka Wana Bakti. Nah, ini dari biasanya Diksar ini berasal dari adik-adik yang tadi, Mbak, yang berminat. Nah, setelah mereka kita perkenalkan ikut Diksar. Nah, setelah Diksar pun kalau Saka Wana Bakti tidak langsung menjadi anggota Saka Wana Bakti penuh. Mereka masih calon. Nah, setelah dikukuhkan menjadi calon, nah ini kita melakukan latihan, pembinaan. Nah, itu biasanya mereka akan tereliminasi secara ini, Mbak. Siapa yang mampu Alam nggih, Pak. bertahan, Alam nggih. ya? Iya. Eliminasi alam nggih, Pak. Iya. Nanti secara itu biasanya kemarin terakhir kami melakukan pelantikan bagi mereka yang ikut Diksar itu, yang calon anggota tadi, itu biasanya hanya berkisar 35-45%, Pak, anggota yang ditetapkan menjadi dilantik menjadi atau dikukuhkan menjadi anggota Saka Wana Bakti. Contohnya gini, pada Maret 2024 kita mengadakan Diksar oleh 3 orang. Itu ada di Mangunan. Kemudian, nah dari 103 ini sekarang hanya tersisa sekitar 33 orang, Pak. Ini berapa persen? Kan gitu. Nah, dari 33 orang ini justru kami bersyukur karena apa? Mereka ternyata sampai saat ini dari materi-materi yang kita berikan tadi, mereka tertarik untuk mengikuti Saka Wana Bakti. Karena alasannya yaitu karena materi-materi yang disampaikan atau diberikan sesuai dengan kerja-kerja ini mereka cocok. Seperti itu. Maaf Bapak, saya mau bertanya, kan tadi kan Bapak sudah menjelaskan kalau dari Saka Wana Bakti itu bersosialisasi ke sekolah-sekolah nih Pak. Nah itu untuk perizinannya, kalau semisal dari sekolah saya ingin meminta untuk dari Saka Wana Bakti bersosialisasi ke sekolah kami gitu, perizinannya bagaimana ya Pak? Harus melakukan perizinan ke mana gitu?
Terima kasih. Ini kalau ada misalnya sekolah yang ingin berminat untuk diarahkan menjadi anggota Sakawana Bakti, menyurat saja ke Pinsakanya, Mbak. Nanti kita akan tindak lanjuti pemberitahuan sesuai dengan rencana kerjanya. Ini misalnya bulan 3 sampai bulan 5 kita melakukan sosialisasi. Kemudian bulan 5 sampai bulan 7 kita latihan orientasi kegiatan. Setelah orientasi 2 bulan, kemudian kita melakukan diksar. Setelah diksar kita pembinaan lanjutan untuk pengukuhan itu, Mbak. Jadi prosesnya panjang kalau di Sakawana Bakti, langsung diproses. Iya. Jadi kalau misalnya berminat dari pihak sekolah menyurat saja ke Pinsaka Bantul. Tetapi ingat, Mbak, di Jogja itu Sakawana Bakti tingkat cabang itu terbagi dalam 5 wilayah atau 5 kabupaten dan 1 kota. Mbaknya mau di mana? Ini tinggalnya di mana? Sekolahnya di mana? Kalau misalnya sekolahnya di kota, silakan menyurat ke Pinsaka kotanya. Kalau Bantul, Pinsaka Bantul, kemudian kalau Sleman ya Pinsaka Sleman, biar nanti ditindaklanjuti, Mbak. Oh, baik, Bapak. Oke, cukup. Apa ada lagi Mbak Nimas yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih, Oke. Bapak, untuk penjelasannya. Oke, baik. Pak, ini Mungkin untuk, ada. untuk materi Pripun, Bapak? ini Izin. untuk kursus mahir dasar ya. KMD Iya, ya. Bapak, untuk KMD. Iya, Nggih. KMD. Oke, ya sudah. Jadi memang di tugas KMD ini salah satunya itu ada aspek tentang ragam kegiatan gitu. Jadi kan kalau ragam kegiatan dunia penegak itu kan memang banyak sekali. Salah satunya di Sakawana Bakti. Nah, kebetulan karena memang tadi kemarin itu Mbak Nafisa memang sudah merekomendasikan narasumber terkait dengan Saka, makanya kami sangat antusias sekali gitu untuk belajar langsung gitu, Pak. Sekaligus untuk menimba ilmu, sekaligus juga untuk mengerjakan tugas kami untuk memenuhi untuk KMD gitu. Ya, oke. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman, Mbak Nafisa atau Mas Milen yang mau ditanyakan? Sementara kalau dari saya cukup. Oke, dari Mas Milen. Sementara dari saya juga cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin dari Bapak maupun Ibu bisa memberikan kesan dan pesannya pada kami. Mungkin kesannya selama ini Bapak dan Ibu berkecimpung dalam dunia Sakawana Bakti itu seperti apa? Dan juga pesannya untuk kami nih sebagai calon insya Allah pembina pramuka nanti gitu. Ya mungkin bisa jadi nanti kita bisa bergabung di Sakawana Bakti gitu Pak. Kesannya pesan untuk kami seperti apa gitu Pak, monggo. Bapak dulu, monggo silakan. Terima kasih. Saya sebenarnya ikut pramuka itu sudah lama. Mungkin saya mulai lagi menjadi Pinsaka sejak 2016 sampai sekarang. Ya Alhamdulillah, kesan saya sih untuk Sakawana Bakti Bantul saat ini menjadi Sakawana yang paling aktif di Parsa Jogja, karena tiap tahun kita selalu mengadakan diksar dan pelantikan pengukuhan. Pada akhirnya ya alhamdulillah semuanya bisa rencana-rencana kerja yang kami susun tiap tahunnya. Kemudian pesan saya kepada Mbak dan Mas semuanya, semoga itu keren.
Baik Bapak. Mungkin semoga pesannya disampaikan juga bisa kami terapkan gitu Bapak, insya Allah. Untuk selanjutnya, Ibu monggo kesan dan pesannya untuk kami. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin nanti ini baru sedikit obrolan tentang Saka ya. Nanti bisa kalau lebih lanjut lagi bisa menghubungi langsung Pak Wahyudi atau lewat saya. Nanti kita kalau perlu sambil ngopi-ngopi bareng kita duduk ngobrol gitu kan. Mbak, bisa Mbak, ini Mas Pak ngopi deh kelihatannya ini gitu kan. Kesannya keren teman-teman ini untuk tugasnya ya. Artinya di sini membuka pemahaman untuk generasi-generasi muda yang sekarang ini tentang pramuka, karena mungkin sekarang ini banyak dipandang sebelah mata, pramuka gitu kan, kegiatan yang mungkin kurang lebih qualified dibanding kegiatan lainnya. Tapi semoga dengan diskusi kita malam ini bisa membuka wacana teman-teman semua ini calon Bapak dan Ibu guru yang nantinya ini nanti akan mendampingi adik-adik di tingkat SMA ya, tingkat SMA nanti di Jawa Tengah ya, nanti insya Allah ya penempatannya teman-teman ini bisa dibantu untuk mengenalkan ini loh, ternyata pramuka itu asik sekali dan teman-teman bisa berkarya, bisa belajar melalui peminatannya masing-masing. Kayak tadi Mbak suka tentang kesehatan, jadi nanti masuknya ke Saka Husada gitu kan nanti, atau mungkin ada siapa yang suka tentang alam, tentang kesehatan, bisa masuk ke Sakawana. Jadi ini adalah media pembelajaran yang luar biasa, yang dari dulu, zaman dulu kala dari Robert Baden Powell ya, sampai sekarang masih dipertahankan, dan ini luar biasa. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa nanti dijadikan pembelajaran juga buat anak didiknya nanti ketika sudah mulai aktif mengajar di sekolah gitu. Gitu aja dari saya. Terima kasih, keren teman-teman semuanya. Semoga jadi kakak pembina pramuka yang baik. Amin, amin. Mohon doanya Ibu. Baik, terima kasih untuk Pak Wahyudi dan Ibu Wida yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan mau untuk direpotkan. Mohon maaf juga apabila kami banyak kekurangan dalam tutur kata ataupun penyampaiannya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu. Matur suwun. Sekali lagi mungkin kita cukupkan untuk Zoom malam hari ini. Mungkin next time kalau memang Allah mengizinkan bisa kongko-kongko gitu ya Pak. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyudi, terima kasih Bu Widi. Terima kasih Pak Cik. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Izin live ya. Izin, matur suwun Bapak Ibu. Mbak, yang tadi video yang kita tadi siang Zoom itu kalian bakal dipotong-potong kan? Iya. Mbak, ini aku hentikan rekamnya ya. Iya, di stop recording aja.